Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini pelajaran informatika. Coba cek dulu lingkungan kalian sudah bersih atau belum? Sudah. Oke, bagus. Kalau sudah bersih, kita mulai pembelajaran dulu. Tapi alangkah baiknya kita berdoa dulu agar hari ini pelajarannya lancar, dimudahkan dan dilancarkan. Oke, silakan Bintang, tolong disiapkan berdoa dulu. Di tempat duduk siap gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen terlebih dahulu ya. Livia, Hadir. Abel, Renzi, Hadir. Vivia, Hadir. Akmal, Bintang. Oke, sebelumnya pembelajaran apa? Pekan kemarin? Berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Analisis data. ada yang sudah tahu analisis data itu apa? Belum. Nah, ternyata analisis data itu tidak jauh dari pengolahan data. Jadi, sebelum kita menganalisis data, kita itu harus mengolah datanya terlebih dahulu. Seperti apa itu? Ada yang sudah tahu? Nah, sebelum masuk ke analisis data, kita kenalan dulu nih sama istilah-istilah tentang analisis data. Apa aja sih di analisis data? Kita akan belajar tentang apa aja. Nah, oke. Selanjutnya ada lagi. Coba lagi, ada 15 kata di situ. Ya, ketemu. Yuk, cari maju ke depan. Alah, andung. Gak jadi. Dapat lagi, iya. Tadi carilah aku, sekarang aku ada di sini. Nah, ketemu semua enggak? Nah, ini yang tadi jadi perdebatan ya, save as atau save ternyata. Save-nya ada sendiri di sebelah atas. Oke. Lanjut ya. Nah, kependekan nggak? Kelihatan nggak di belakang? Pendekan nggak? Setelah kita cari tahu tadi, ada istilah-istilahnya banyak banget ya. Ada apa aja tadi? Spreadsheet, Save, ya, Insert, terus Microsoft, ya. Ada 15 tadi lah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu pengolahan data. Tadi sudah saya sedikit singgung ya, pengolahan data itu tidak akan jauh dari analisis data. Dan analisis data tidak akan jauh dari pengolahan data. Ada yang tahu apa itu pengolahan data? Kalau analisis data? Ya dianalisis datanya. Kalau pengolahan data? Diolah. Nah, kita cari tahu, ada dong kita. Nah, apa itu pengolahan data? Proses mengubah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Nah, itu pengolahan data. Jadi sebelum data kita analisis, kita itu harus olah terlebih dahulu datanya. Nah, kalau analisis data, Proses menafsirkan dan mengevaluasi data untuk menemukan pola, hubungan, atau kesimpulan. nah, yang tujuannya untuk mengambil keputusan atau simpulan data yang sudah diolah. Jadi pengolahan data sama analisis data, duluan mana? Pengolahan data. Jadi data mentahan kita olah, setelah kita olah baru kita analisis. Cakep, betul sekali. Untuk apa sih kita belajar tentang analisis data? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Akmal boleh dibacakan? Murid mampu membuat laporan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Oke, Microsoft Word. Ada yang sudah tahu Microsoft Word itu pengolah apa? Pengolah kata. Lanjut selanjutnya, macam bentuk data. Loh, tadi sudah ada ya. Cari di istilah-istilah ya. Apa aja di situ? Ada teks. Audio, video. Nah, kalau datanya seperti ini, itu termasuk ke data apa? Angka. Diolahnya berarti di Excel, betul. 100 untuk Jessica, saya kasih kamu 1 bintang. Oke, sama Jessica. Boleh bertangan ya. Ada yang mau lagi?
Oke, jawab setiap pertanyaan saya. Oke, ini berarti Excel ya? Iya. Oke, next. Nah, yuk, kalian bawa HP semuanya? Oke, sekarang kalian boleh scan barcode ini atau enggak klik link ini untuk melihat modul kita hari ini. Silakan dicek dulu. Oke, sudah di-scan? Oke, munculnya? Sudah? Oke, sip. Ya, coba sudah di-scan? Ya, coba di-scan dulu. Kalau nggak bisa, boleh klik link itu. Kalau nggak, maju ke depan. Ya, sudah? Hasilnya akan seperti ini. Waiting. Sudah menjadi salah satu contoh yang di depan. Sebelumnya itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kalian buka linknya lagi. Di situ ada LKM atau lembar kerja murid. Yang tadi, link yang tadi masih ada. Nah, buka LKM-nya. Di situ saya punya 3 kasus. Kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. LKM Informatika. Iya betul, di situ tulisannya LKPD ya. Nah, di situ ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nah, ini Anissa Sugesti sudah buka. Ada kasus 1 ya. Bisa dilihat ke depan. Terus kemudian ada kasus 2. Di sini ada tanda tanya. Terus kemudian ada di kasus 3. Nah, nanti kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 kalian kerjakan per kelompok. Nanti akan saya bagi kelompoknya. Satu kelompok ada 4 ya. Mau dibagi sendiri atau saya bagi? Sendiri apa bagi? Bagi apa sendiri? Kalau misalkan kita manfaatkan teknologi, kita acak sendiri aja gimana? Pakai ini, custom kelompok, ya, biar adil ya. Tidak milih sendiri, oke. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan, kalian akan mengumpulkan tugasnya di sebelah sini. Dan seperti biasa, yang paling cepat mengerjakan kasus 1, kasus 2, ataupun kasus 3 akan saya kasih apa? Kartu prestasi. Duh, kurang semangat. Kasih apa? Jos, mantap. Oke, yang sudah selesai siapa kasus 1? Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, sudah di-upload? Sudah. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan. Nggak usah dibawa itunya, nanti saya tampilkan di sini saja ya. Oke, save. Oke, yang lainnya memperhatikan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Oke, dari kelompok 2, silakan memperkenalkan diri dulu seperti biasa. Oke, ini bukan betul? Ya. Oke, saya cek dulu. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dari saya, Dina Linda Saputra. Saya Fadil Bidulama. Saya Aini. Saya Najwa Haidisa. Ya, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas yang sudah diberikan oleh Bu Jula, yaitu tentang langkah-langkah pembuatan obat biar. Ya, betul. Dari kasus itu? Ya, dari kasus yang sudah Ibu Bila berikan, kami mengerjakan menggunakan Microsoft Word. Karena dengan Microsoft Word lebih mudah dipahami daripada Microsoft Excel dan PowerPoint. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Yang lainnya menggunakan apa? Sama,
Microsoft Word. Oke, berarti kasus 1 setuju pakai Microsoft Word semua? Jawabannya betul? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Berarti kelompok 2 mendapatkan bintang. Berapa bintang? 3. Nih, oh ya, saya kasih satu-satu deh jadi 4 ya. Oke, nih silakan. Selanjutnya, oke terima kasih bintang. Boleh ditutup dulu? Baik, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, sekarang kasus 2. Yuk, coba dilihat kasus 2. Waktunya 5 menit saja ya. Oke, dari kasus 1 dan kasus 2, saya pengen review terlebih dahulu. Atau saya ingin memberikan komentar. Jadi komentarnya langsung ya, seharusnya satu-satu, tapi saya ambil. Nah, dari kelompoknya Bintang, Evan, Najma, dan Renzi, ini sudah tepat sekali menggunakan Microsoft Word ya, karena di situ kasusnya sangat acak-acakan, tulisannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, kalau seperti ini kayaknya lebih mudah dipahami ya. Ya, langkah-langkah untuk membuat obat puyer. Kenapa saya ambil ini? Karena kalian jurusannya farmasi. Baik lagi, semua pelajaran itu ya baiknya menyesuaikan dengan jurusan. Jadi setelah ini kalian seharusnya nanti kalian samakan pada saat praktek ya. Sama atau tidak. Nah, nanti kalau ada yang kurang, kalian boleh tambahkan. Selanjutnya, di kasus yang kedua. Nah, kenapa ini menggunakan Microsoft Excel? Iya, 1 angka. Biar ngitungnya itu lebih mudah. Tadi pakai rumus apa, Jessica? Nah, tadi di modul ada rumus apa saja? Ada sum, max, average. Iya. Sum itu untuk menjumlahkan. Kalau max, nilai tertinggi min. Kalau average, rata-rata. Pinter. Lanjut. Oke, diskusi sudah, semuanya sudah. Sekarang sudah? Bisa? Oke, apa di situ pertanyaannya? Yo, silahkan apresiasikan. Boleh pakai emoticon, boleh pakai kata-kata, boleh pakai apapun. Nanti hasilnya akan keluar di sini nih. Yuk, yuk. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, boleh pakai emoticon ya. Kalau misalkan tidak bisa berkata-kata. Apa itu menyenangkan? Ini keren, sangat iya, seru banget. Ede, siapa itu ngasih lope-lope? Iya, wis, mantep. Loh, kok ada yang nangis? Kenapa? Itu asik. Menyedihkan? Asik atau menyedihkan ini? Coba ini siapa? Ya Allah, patah hati. Kenapa? Why? Ini kenapa ini patah hati? Sakit hati? Atau gimana? Kenapa? Coba. Atau wis menyala. Iya, wis. Jesse, Awa, Gina, is GN. Berapa tuh yang baru bergabung? 11 ya? Sudah? Bisa kita mulai? Ada yang belum masuk? Sudah masuk semua? Oke. Livia. Sudah masuk semua? Sudah? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pertanyaannya di sini ya. Kuis informatika. 3, 2, 1. Aplikasi pengolah kata adalah jeng 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 jeng. Yuk, yang mana yuk? Yuk. Siapa jawabannya yang benar? Yuk, ada waktunya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, bener
semua. Keren. Berarti hari ini paham ya. Next. Next. Wis, tertinggi Evan. Wis, mantap. Lanjut, yang kedua, true or false. Benar atau salah, Microsoft Excel digunakan untuk membuat presentasi. Presentasi, benar atau salah? Ya, ada yang benar. Microsoft Excel itu digunakan untuk angka. Kalau buat presentasi itu pakai PowerPoint. Masih ada yang salah ternyata ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Sama-sama. Oke. Aduh. Oke. Terakhir. Oke, karena waktunya sepertinya sudah selesai ya. Kata-kata hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Jeng jeng, 1, 2, 3. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Gatul Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Gimana tadi sudah kita selesai praktek, kemudian sudah dilanjutkan membuat PowerPoint ya? Iya, Ibu. Iya, sekarang sesi untuk mempresentasikan hasil praktek kalian, yaitu pembuatan sediaan buyar. Dan pada proyek ini ya, Ibu sudah ditemani oleh rekan Ibu, ada Ibu Dila sama Ibu Lilis yang pada kesempatan hari ini akan menilai bersama tentang proyek yang sudah kalian buat ya. Jadi nanti untuk penilaian dari Ibu Lilis itu dari matematikanya, yaitu dari perhitungan dosisnya, kemudian untuk Ibu Dila dari pembuatan PowerPoint-nya kalian, sedangkan Ibu nanti dalam proses pembuatan buyarnya, seperti itu ya. Nah, untuk Ibu akan mempersilahkan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Ibu pilihkan saja, setuju? Setuju. Atau mau ada yang bersedia langsung? Kelompoknya siapa? Baik, kelompoknya Bintang. Silakan Bintang mempersiapkan untuk presentasinya. Kelompok Bintang bersama Lona ya? Iya, Ibu. Ya, silakan Ibu persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek pembuatan sediaan buyar yang beranggotakan nama saya Lona Madevina, Saya Bino Lingga Saputra. Saya Ratnastiani. saya Deliana Fidatul Adnan. Nah, langsung saja kita memasuki hasil presentasi hasil praktik, dan di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang pembuatan sediaan buyar. Yang pertama ada usul perbaikan. Di sini untuk resepnya ada aminopelin dosis maksimal yaitu 500 mg per 1.500 menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 960 untuk obat untuk sesak nafas. Yang kedua ada CTM tape 150 Vol SL73 untuk komposisinya yaitu klorpeniramin maleat 4 mg dosis maksimal dewasa. CTM yaitu sehari 40 mg menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga pada halaman 963, itu untuk obat anti alergi.
selanjutnya ada daftar obat. Yang pertama ada aminopilin, obat berkhasiat keras atau obat sesak nafas. Yang kedua ada CTM, obat keras atau antihistamin. Kesimpulannya, serbuk termasuk golongan obat keras yang berfungsi untuk sesak nafas dan alergi. Selanjutnya ada perhitungan dosis. Kita akan menghitung aminopilin dan juga CTM. Aminopilin dosis maksimum dewasa 1 kali pakai 500 mg dan dalam 1 hari 1500 mg. Untuk 1 kali pakai 10/20 dikali 500 mg sama dengan 250 mg. Dalam 1 hari 10/20 dikali 1500 sama dengan 750 mg. Pemakaian menurut resep 1 kali pakai sama dengan 100 mg kurang dari 250 mg. Dalam 1 hari sama dengan 300 mg kurang dari 750 mg. Persentase dosis maksimum 1 kali 100/250 dikali 100% sama dengan 40%. Persentase dosis maksimum sehari 100/750 dikali 100% sama dengan 40%. Lalu ada perhitungan dosis CTM. Dosis maksimum dewasa dalam 1 hari 40 mg. Dosis maksimum anak usia 10 tahun sama dengan 10/20 dikali 40 mg sama dengan 20 mg. Pemakaian menurut resep dalam 1 kali pakai terdapat 2 mg dan dalam 1 hari 6 mg kurang dari 20 mg. Persentase dosis maksimum 6 mg/20 mg dikali 100% sama dengan 30%. Oke, untuk selanjutnya ada tabel penimbangan bahan. Untuk yang pertama, bahan yang pertama ada aminopilin sebanyak 100 mg dengan jumlah 5 tab dengan expired yaitu pada bulan Juni 2027. Yang kedua ada bahan CTM. Nah, untuk jumlahnya yaitu ada setengah tab dikali 10 yang dimana menjadi 5 tab dengan expired pada bulan Agustus tahun 2026. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan atau prosedur. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyetarakan timbangan gram dan miligram. Yang ketiga, mengambil aminopilin tablet 100 mg sebanyak 10 tablet dan CTM 4 mg sebanyak 5 tablet. Yang keempat, memasukkan aminopilin sebanyak 10 tablet ke dalam mortir terus sampai halus. Yang kelima, menambahkan CTM 4 mg sebanyak 5 tab ke dalam mortir terus sampai homogen kemudian keluarkan. Yang keenam, membagi serbuk menjadi 10 bagian sama banyak. Yang ketujuh, mengemas atau bungkus dalam kertas perkamen. Dan yang terakhir, masukkan ke dalam plastik klip dan beri etiket yang sesuai. Bayan Esdat dan penyerahan. Bayan 6 bulan setelah peracikan atau 25 Januari 2026. Penyerahan Nah, jadi selanjutnya di sini kami akan menampilkan dokumentasi pada saat tadi kami praktik di lab farmasi. Nah, untuk dokumentasi pertama ada di sebelah sini. Nah, untuk dokumentasi pertama kali ini kami mendokumentasi pada saat penggerusan obat. Nah, untuk dokumentasi yang selanjutnya ini dokumentasi saat obat sudah halus dan sudah teraduk secara homogen dan sedang dibersihkan. Nah, untuk dokumentasi ketiga yang selanjutnya ada dokumentasi pembagian obat ke
kertas perkamen sebanyak 10 bagian sama banyak. Nah, untuk dokumentasi yang terakhir, ada dokumentasi saat kita membungkus secara tertutup dan rapat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami selesai. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Nah, terima kasih atas perhatian audiens sekalian. Untuk menyempurnakan presentasi kami, di sini kami membuka pertanyaan untuk teman-teman, Bapak, Ibu guru, untuk bertanya pada presentasi dari kami. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan berdiri dulu, ayo ya. Ya, berdiri dulu. Bagaimana prinsip pembuatan kuyang? Ayo dia bertanya bagaimana prinsip pembuatan kuyang. Silakan untuk kelompoknya Lona, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Ibu. Yang pertama, bongkahan besar dimasukkan terlebih dahulu. Yang kedua, obat yang bervolume kecil sebaiknya dimasukkan terlebih dahulu. Yang ketiga, obat yang berkhasiat keras dimasukkan terlebih dahulu. Sekian. Ya, baik, ya sudah mendekati betul ya. Jadi kalau prinsip yang digunakan di dalam pembuatan kuyang ini tadi kan ada 2 tablet ya. Ada tablet yang berukuran besar, ada yang tablet berukuran yang besar, ada yang tablet berukuran kecil ya. Tadi yang dimasukkan dulu, yang pertama apa? Aminofilin ya. Ya, aminofilin. Jadi aminofilin itu bentuknya lebih besar dari KKN seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Izin bertanya, untuk aturan pakai dari pembuatan resep tersebut itu apa? Izin menjawab, aturan pakainya 3 kali sehari 1 bungkus kuyar. Dan pemakaiannya itu sebelum atau sesudah? Izin menjawab, sesudah makan. Ya, sudah cukup? Akmal, pertanyaannya? Sudah cukup ya? Baik, kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk cara pembuatannya sudah cukup sistematis, sudah betul ya. Untuk hasilnya juga Ibu lihat kelompok kelompoknya sudah cukup rapi ya. Cuma mungkin Ibu kasih masukan untuk di slide yang awal, coba dibuka, enggak, slide awal ke atas, slide kedua. Ya, ya ini bawah ya. Jadi ini mungkin judulnya bukan usul perbaikan ya, tapi ini adalah keterangan dari masing-masing obat seperti itu ya. Jadi usul perbaikan di slide ini diisi apabila ada usul perbaikan dosis ya. Apabila dosisnya itu terlalu tinggi, maka kita harus konfirmasi kepada dokter penulis resep apakah dosisnya mau disesuaikan seperti itu ya. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu masukkan ya ke kelompoknya Lona dan kawan-kawan. Monggo silakan dari Ibu Lilis atau Ibu Dila. Boleh. Coba di bawah. Coba. Ibu pengen lihat cara perhitungannya. Perhitungan dosis. Nah, berarti di situ ada berapa obat yang memiliki DM? Ada 2 ya? 2. Ya. Aminofilin sama CTM. Di kelompok kalian ini menggunakan rumus perhitungan dosis yang apa? Dosis Dealing. Dosis apa? Dosis dealing. Kenapa menggunakan perhitungan dosis dealing? karena Ananda David umurnya 10 tahun. Aturannya untuk menggunakan itu berapa usianya? 8 tahun sampai 20 tahun. Itu sudah paham ya untuk menggunakan perhitungan dosisnya ya. Oke, kalau dari saya, dari segi informatikanya, sebenarnya saya pengen kasih applause dulu buat kalian semuanya. Boleh tepuk tangan buat kita ya. Karena ini sangat bagus sesuai
terima ya sebenarnya dari desainnya. Kalau saya boleh tahu ini desainnya dari Canva Oke, berarti tadi search pencariannya tentang tentang tema kesehatan Ibu. Oke, bagus. Ya, sebenarnya ini sudah sesuai, nanti tinggal menyesuaikan saja. Tapi kenapa tadi di akhir fotonya itu beda slide? Izin menjelaskan Ibu, Iya, boleh. mengapa fotonya itu beda slide? Dikarenakan tadi waktu dokumentasi itu sudah mendekati waktu akhir Ibu, jadi sudah terbatas untuk di dalam pengeditannya juga Bu. Jadi kita taruh di slide yang berbeda. Oke, sudah tidak apa-apa. Berarti nanti tinggal dicoba diperbaiki lagi, diulang lagi, nanti di-upload lagi ke link yang tadi sudah saya share ke kalian ya. Nanti tinggal di-upload lagi, terus dipercantik lagi, dan kalau bisa nanti pada saat nge-save itu jangan PDF. Jadi nanti pada saat mau memasukkan gambar itu kita bisa memasukkan lagi. Jadi save-nya itu di bagian PowerPoint text. Jadi jangan di PDF. Kalau PDF itu bisa diedit nggak? Tidak. Nah, nanti pada saat nge-save di Canva kalian bentuknya itu PPT ya. Jangan PDF. Gitu? Oke. Kalau dari saya begitu nanti karena PowerPoint-nya sudah sangat bagus dan sesuai dengan baik. Itu lain juga sudah benar. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Mas Bintang, Mbak Lona, Ratna, dan Mbak Adel. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, alhamdulillah sudah boleh ditutup sekarang ya. Kembali ke depan. Baik, mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oh, keren. Wow, wow, keren. Oh, keren. Wow, wow, keren. Terima kasih ya untuk pelajaran kali ini kita kolaborasi dengan mata pelajaran yang pertama produktif ya, untuk farmasi, matematika, perhitungan, dan untuk hasil presentasinya di informatika. Dan semuanya hasilnya bagus dan Ibu harap nanti yang lainnya yang belum presentasi hari ini silahkan linknya diunggah ya, hasilnya diunggah ke link yang dibagi sama Bunda. Oke, ada pertanyaan? Untuk hasil ini nanti akan kita masukkan ke buku nilai ya sebagai penilaian untuk mengisi praktek, hasil praktek ya di laptop. Jadi nanti apa namanya? Jadi 3 paket ini sudah ada nilainya seperti itu. Yang ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti tidak ada pertanyaan. Mungkin itu saja karena jamnya sudah waktunya pulang ya. Mari kita tutup, kita berdoa dulu sebelum kita keluar rumah masing-masing. Semoga dalam keadaan hidup kesehatan, keselamatan sampai tujuannya. Silakan bikin doa dulu ketua kelas, bintang. Kita doa bersama. Di tempat duduk, siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, silakan mas-mas pulang ya. Ya, Ibu.